Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil dan seluruh majelis guru, dan tentunya yang berbahagia para siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehinggalah kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan materi fadilah salat 5 waktu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa solat ini di dalam rukun Islam menempati urutan yang kedua setelah membaca atau mengucap 2 kalimat syahadat. Maka sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati minal abadi as-salah, yang pertama kali nantinya dihisab pada hari kiamat dari sekian banyak amal perbuatan manusia adalah solatnya. Bila mana solatnya baik, maka amal ibadahnya yang lain pun akan menjadi baik. Bila mana solatnya tiada baik, maka amal ibadahnya yang lain pun tidak akan baik, maknanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, solat ini adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam sebanyak 5 kali, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang telah ditetapkan dan ditentukan waktunya masing-masing. Bapak Ibu, siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fadilah salat 5 waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis mengatakan bahwa perumpamaan solat 5 waktu ini tak ubahnya seperti sungai yang besar, kemudian dalam ada di depan rumah seseorang. Maka setiap hari ia mandi 5 kali. Akan dapat kita pastikan bahwa tidak akan ada daki kotoran yang tinggal dari badan yang mandi 5 kali sehari dari sungai yang besar dalam yang ada di depan rumahnya. Maka demikian jugalah solat 5 waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka ketika kita mengerjakan solat 5 waktu, maka kita sama dengan mandi, cuman mandinya tak pakai air,
kita mandi, artinya mandi itu membersihkan. Maka ketika kita solat, kita sedang membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita kerjakan, mulai daripada subuh sampai kepada zuhur, dari zuhur sampai ke asar, dari asar sampai ke maghrib, dan dari maghrib sampai ke isya, dan dari isya sampai ke subuh. Oleh sebab itu manusia ini tidak ada yang tak berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu ada salah, ada dosa, ada silap. Maka kesalahan itulah yang akan membuat badan jiwa kita, diri kita menjadi kotor karena dosa. Maka dosa itu pun dapat dibersihkan dengan solat 5 waktu. Maka tentunya dalam melaksanakan solat ini ada syarat, ada rukun, ada sunnah-sunnah, ada mubtilat yang membatalkan, ada makruhat yang makruh di dalam solat. Maka ini semua bagi setiap orang yang beriman, alangkah baiknya dia mempelajarinya secara terperinci, secara mendetail. Sebab kalau kita bicara masalah solat ini kita kerjakan 5 hari dalam sehari semalam, lain dengan ibadah yang lainnya. Misalnya kalau puasa Ramadan kita kerjakan sekali setahun saja. Kalau haji yang wajib hanya sekali dalam seumur hidup. Tapi kalau ada orang yang sehat walafiat, lalu kemudian dia merdeka, ditambah lagi dia sudah balik berakal, wajib baginya untuk solat 5 waktu. Sepanjang akalnya masih sadar, maka tetap wajib baginya untuk mengerjakan ibadah solat, sekalipun dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala amat sangat tahu keadaan kita, bahwa tak selamanya kita sehat. Ada kalanya kita sakit, maka Allah memberikan dispensasi, memberikan keringanan. Siapa yang tidak mampu untuk solat dalam keadaan berdiri, karena berdiri ini adalah salah satu rukun bagi orang yang mampu. Yang tak bersanggup berdiri, maka dia tak dipaksa untuk berdiri, boleh dia duduk di atas kursi. Kalau seandainya tak nyaman, mengganggu kekhusyukannya, solat dalam keadaan duduk di atas kursi, dia boleh duduk di atas lantai. Kalau seandainya dia duduk di atas lantai pun, itu tidak bisa membuat dia nyaman atau terganggu kekhusyukan karena dia sedang sakit, maka dia boleh berbaring. Berbaring pun juga tidak nyaman, maka dia boleh dengan menelentang. Artinya apa? Dalam setiap keadaan, sepanjang akal seseorang itu masih lagi sehat dan sadar, maka dia tetap wajib untuk melaksanakan solat dalam keadaan apapun. Seandainya pun ada orang dalam keadaan sedang bernajis, dalam keadaan tidak suci, tapi telah masuk waktu, dia tetap wajib mengerjakan solat. Solat dalam keadaan memakai pakaian yang bernajis, namun niatnya adalah lihurmatil waqti, untuk menunaikan, menghormati datang dan tibanya waktu solat. Kalau seandainya orang ini ketika dia sampai atau menunggu atau mencari pakaian yang bersih, maka akan ditakutkan habis waktu, maka saking wajibnya solat ini, solatlah dia macam mana bisanya. Lalu kemudian nanti setelah dia mendapatkan pakaian yang suci, maka diulang kembali solatnya. Maka hikmahnya, seandainya pendek umur, tiba ajalnya, sementara dia belum melaksanakan solat, maka dia mati dalam keadaan fasik, artinya matinya mati su'ul khatimah. Tapi kalau ada orang yang menjaga solat 5 waktunya, lalu kemudian dalam satu keadaan tiba-tiba dia tidak dalam keadaan suci, kalau dia sampai ke tempat yang dapat mencari pakaian yang suci, lalu kemudian akan habis waktu, maka solatlah dia macam mana bisanya. Ini namanya solat dihormatil waktu. Maka dapat kita ambil pelajaran, alangkah pentingnya solat 5 waktu dalam keadaan apapun tetap wajib. Baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan kotor, bernajis, tetap wajib solat itu. Baik bagi seorang pencuri, baik seorang penjahat, baik seorang siapa saja, tetap wajib solat 5 waktu. Maka
Bapak Ibu, siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah solat 5 waktu, jangan sampai kita meninggalkannya, karena kalau sampai kita meninggalkan solat 5 waktu, maka akan hilanglah segala keberkahan umur akan hilang gara-gara meninggalkan solat 5 waktu. Lalu kemudian keberkahan usaha, rezeki pun akan hilang jika kita meninggalkan solat 5 waktu, terutama kita siswa dan siswi. Kalau gara-gara kita misalnya pergi jalan lalu kemudian main, kemudian tinggal solat 5 waktu, maka boleh jadi akan hilang keberkahan, ya, keberkahan belajar pun hilang, keberkahan umur hilang, keberkahan usaha pun hilang. Siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilah solat 5 waktu ini telah dibagi tahu oleh Rasulullah dan juga telah disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Di antaranya man dawama 'ala shalawatil khamsi fil jama'ati a'tahu Allah taala khamsa khisalin. Siapa yang mendawamkan, artinya menjaga solat 5 waktu dengan berjamaah, ya, bukan hanya setakat solat 5 waktu, tapi diupayakan, diusahakan, yaitu dengan cara berjamaah. Maka siapa yang menjaga solat 5 waktunya dengan berjamaah, karena kalau ibadah ini jangan ikut kata kita, tapi ikut kata Allah. Artinya apa? Yang paling disukai Allah kita dalam mengerjakan solat itu dalam keadaan apa? Apakah kita dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan berjamaah? Tentunya yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Maka siapa yang menjaga solat 5 waktunya dengan berjamaah, maka Allah akan memberikan hadiah baginya 5 macam. Allah akan memberikan kepadanya keutamaan 5 macam. Yang pertama, yurfa'u anhu diqul aishi. Orang yang menjaga salat 5 waktunya dengan berjamaah, maka akan diangkat dari kehidupannya itu kesempitan. Kesempitan hidup akan pergi, akan hilang, akan menjauh dari kehidupannya. Artinya hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak ada masalah? Semua manusia ada masalah. Yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, semua ada masalah. Tapi terkadang perbedaannya, ada yang masalahnya cepat selesai, ada yang masalahnya susah untuk ditemukan solusinya. Maka orang yang menjaga solat 5 waktunya, maka orang ini senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala, mudah mendapatkan solusi dalam segala kesulitan, dalam segala kesusahan, dimudahkan untuk mendapatkan solusinya. Jadi inilah diantara fadilah solat 5 waktu bila dikerjakan dengan berjamaah. Maka daripada itu, sebaiknya lah kalau memang bisa, tidak ada yang menghalangi kita untuk solat berjamaah, lakukanlah solat 5 waktu dengan berjamaah. Sebab berapa banyak daripada nikmat yang Allah bagi kepada kita, tentunya akan lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita bila digunakan untuk mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari ridhonya itu dengan salat berjamaah. Jadi yang pertama adalah orang yang menjaga salat 5 waktunya dengan berjamaah akan Allah angkat dari kehidupannya kesempitan hidup. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa hidup ini tidak hanya di dunia. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Siapapun pasti akan mati. Kalau ajal sudah tiba,
Yang kaya mati, yang miskin mati, yang muda mati, yang tua apalagi, semua kita akan mati. Lalu kita akan berada di alam barzah. Maka salah satu di antara fadilah orang yang menjaga solat 5 waktunya dengan berjamaah adalah azab kubur itu akan diangkat. Artinya dia tidak akan menemui, menjumpai, merasakan yang namanya azab kubur oleh karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menjaganya? Karena di waktu hidupnya di dunia dia pun juga menjaga solat 5 waktunya dengan berjamaah. Nah, jadi di dunia kita dijaga Allah daripada kesusahan, kesulitan, kemiskinan, kefakiran, sedangkan di alam barzah kita akan dijaga daripada azab dan siksa kubur yang sangat-sangat mengerikan. Kenapa dikatakan sangat mengerikan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengajarkan kepada kita doa yang di dalam doa itu kita diminta untuk berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Itu artinya apa? Alangkah pentingnya kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada azab kubur, karena memang azab kubur itu sangat mengerikan dan menakutkan. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di antara fadilah orang yang menjaga solat 5 waktunya dengan berjamaah, wa yu'ta kitabahu biyaminih, nanti di akhirat maka Allah akan memberikan catatan amalnya dari arah sebelah kanan. Artinya kalau ada orang di akhirat nantinya yang diberikan catatan amal perbuatannya dari sebelah kanannya, ini menunjukkan alamat dan tanda yang baik bahwa hisabnya akan dimudahkan dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harapkan, karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu di antara keadaan yang paling genting, sangat mengerikan, mengkhawatirkan adalah di saat seseorang sebelum menerima catatan amal perbuatannya datang dari sebelah mana? Datang dari sebelah kanan atau datang dari sebelah kiri? Kalau datang dari sebelah kanan, alhamdulillah itu tanda yang amat sangat baik sekali bahwa ini adalah tanda datangnya nikmat, akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau ada orang yang catatan amalnya itu datang dari sebelah kiri, ini tanda-tanda kiamat, tanda-tanda azab, tanda-tanda siksa. Nah, oleh sebab itu orang yang menjaga solat 5 waktunya dengan berjamaah, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ulama kita, guru kita, bahwa akan diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Kemudian yang keempat adalah wa yamurru ala sirati kal barakil khatib. Ada satu tahapan di akhirat nanti yang mesti kita jalani, yaitu melewati titian atau sirat, yang kata orang dalam satu ungkapan yang halusnya lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Walaupun sebenarnya ini tergantung amal perbuatan masing-masing. Kalau amal perbuatannya baik, insya-Allah itu tidak akan kita jumpai. Kalau amal perbuatannya tidak baik, segala perintah Allah ditinggalkannya, yang disuruh ditinggalkan pula dikerjakannya, mungkin ini akan didapatinya. Oleh sebab itu dia orang yang menjaga salat 5 waktunya, nanti insya Allah pada hari kiamat dia akan melewati titian sirat ini dalam keadaan selamat, laju cepat melaluinya seperti kilat yang menyambar. Kemudian yang terakhir, adapun yang terakhir di antara fadilah salat berjamaah, salat 5 waktu yang dikerjakan dengan berjamaah adalah wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, barangkali ini yang paling kita rindukan, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, oleh sebab itu para siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau ingin sukses dunia dan akhiratmu, satu kunci yang paling utama adalah jangan pernah kau tinggalkan Allah. Maknanya jangan pernah kau tinggalkan perintah Allah, dan perintah Allah di antaranya adalah mengerjakan solat. Kalau kau ingin sukses dunia dan akhirat, maka jagalah solat 5 waktumu, usahakan dalam keadaan
berjamaah, insya-Allah Allah akan menjamin segala kebutuhan, akan menjamin segala hidup kita baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan diadakannya pesantren Ramadan ini, kita berharap apalagi di bulan suci Ramadan yang mulia ini, mari sama-sama kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna mendekat yaitu kerjakan perbanyak ibadah, terutama jaga solat berjamaah 5 waktu dengan berjamaah, karena memang di dalam Ramadan ini ada fadilah yang sangat besar, wabil khusus kepada solat fardu dengan berjamaah. Di antaranya bahwa siapa yang mengerjakan solat berjamaah, mendawamkan solat berjamaah di bulan Ramadan, maka Allah akan berikan setiap rakaat yang dikerjakannya, balasannya di akhirat akan Allah hadiahkan satu kota yang penuh dengan fasilitas kenikmatan. Berarti kalau setiap hari kita solat 5 waktu berjamaah, berarti ada 17 rakaat, ada 17 kota yang telah disiapkan oleh Allah bagi orang yang mendawamkan solat berjamaahnya. Maka tidak ada ruginya kita solat, apalagi solat berjamaah. Yang ada adalah untung dan untung dan untung. Keuntungannya bukan hanya di dunia, tapi juga nantinya di akhirat. Jadi Bapak Ibu, siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai sebahagian di antara fadilah solat, ya, yang mesti dikerjakan. Pertama, sesuai dengan syaratnya, yaitu suci daripada hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian dan tempat daripada najis, lalu kemudian menutup aurat, dan yang keempat adalah menghadap kiblat, yang kelima adalah mengetahui masuk waktu, dan yang keenam adalah mengetahui rukun-rukun solat. Maka bila syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, sunnah-sunnahnya kita kerjakan, kita jaga daripada yang makruh-makruh, insya-Allah salat kita itu akan mendatangkan berkah. Maka kalau sudah mendatangkan berkah, hidup akan berkah, umur akan berkah, rezeki akan berkah, usaha akan berkah, kita yang menuntut ilmu itu pun akan menjadi berkah. Makna berkah adalah maka ilmu itu akan bertahan lama pada diri kita, artinya tidak mudah lupa. Itu namanya ilmu yang barokah. Bapak Ibu, siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.